Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan mendapatkan bantuan dari nomor 7 untuk mendapatkan ramuan yang bisa meningkatkan kekuatannya ke ranah keabadian para dewa. Namun Xiaoyan tidak menyangka bahwa berdasarkan informasi dari nomor 1, kekuatan nomor 7 termasuk yang terlemah di alam dewa kekacauan. Dia bersedia membantu Xiaoyan karena meyakini potensi masa depannya. Sebelum datang ke sini, Xiaoyan berpikir pasti ada hubungan khusus antara dirinya dengan nomor 1. Apalagi dia juga sudah mengatakan bahwa mereka saling kenal satu sama lainnya. Dengan fakta ini, Xiaoyan sempat berpikir bahwa dia akan diberikan kesempatan lagi. Namun tidak disangka dia malah disiram dengan air dingin yang berbau busuk. Apapun alasannya, secara umum nomor 1 tetap membantunya dan yang mendapatkan hasilnya adalah Xiaoyan. Terima kasih. Segera Xiaoyan berbicara dengan singkat. Meskipun telah menerima bantuan, namun kata terima kasih tetap terasa ragu untuk keluar dari mulutnya. Bagaimanapun, kata-kata yang menyakitkan tetap sulit untuk diucapkan. Faktanya, Xiaoyan tidak membantah, melainkan diam-diam menerima seluruh dorongan semangat yang diberikannya. Pada saat ini tidak ada lagi yang dikatakan oleh salah satu pihak. Segera sosok nomor 1 pergi lebih dulu dan kemudian menghilang dari pandangannya. Sehingga hanya Xiaoyan yang tertinggal di sini. Setelah beberapa saat, Xiaoyan melihat ke sekeliling dan dia bahkan tidak bergerak dari tempatnya. Seolah-olah dia terpaku di ruang tersebut. Xiaoyan masih ingat bahwa dia pernah melihat bayangan biru yang tak terhitung jumlahnya dan merasa mungkin itulah yang disebut dengan alam dewa kekacauan yang sebenarnya. Xiaoyan hanya merasakannya secara sepintas, kemudian dia merasakan sesuatu yang aneh dari tubuhnya. Pada akhirnya, kesadaran Xiaoyan keluar dari alam dewa kekacauan dan kembali ke tubuhnya. Jika mereka menjauh dari gravitasi, kecepatannya akan beberapa kali lebih cepat dari yang diperkirakan. Meskipun metode Bahtera telah diperbaiki, rasanya tidak mungkin kecepatan transfernya bisa ditingkatkan. Namun dalam waktu yang sangat singkat, mereka sudah hampir sampai. Hanya ada dua kemungkinan di dalam hal ini. Apakah karena lubang cacing itu memendek sehingga sebagian telah menghilang, atau lubang cacing itu hampir hancur. Saat ini mata Xiaoyan sedikit menyipit. Jika lubang cacing itu benar-benar menghilang, maka akan memutuskan koneksi dengan kehampaan di Laut Barat dan dalam sekejap akan menyebabkan kehancuran besar. Tidak hanya kehampaan di Laut Barat yang akan terpengaruh, tetapi juga lautan kehampaan lainnya yang terkait. Semua ini hanya dugaan Xiaoyan. Bagaimanapun, kecepatan ini membuatnya sulit untuk mempercayainya. Saat berikutnya, Xiaoyan membuka telapak tangannya, dan simbol dari token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis muncul di telapak tangannya. Hanya simbol ini yang belum diperiksa oleh Xiaoyan dengan seksama. Bukan karena dia tidak ingin memeriksanya, tetapi jika nomor 1 benar-benar ingin mencelakainya, maka nomor 1 tidak perlu menggunakan cara seperti ini. Bagi mereka yang ada di alam dewa kekacauan, tidak ada rahasia yang mereka sembunyikan dari nomor 1.
baik kekuatan maupun latar belakangnya. Apa sebenarnya fungsi dari simbol di token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis ini? Mungkinkah itu terkait dengan ketiga angka di atasnya? Xiaoyan melihat simbol di tangannya lalu tenggelam di dalam pikirannya. Dia mencoba untuk memahami apa sebenarnya ketiga angka itu. Xiaoyan tidak memahami mengapa nomor 1 bersusah payah mengeluarkan misi dan menjelaskan semuanya hanya untuk menyerahkan simbol lengkap token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis kepadanya. Mungkinkah karena dia terlalu lemah? Meskipun kata-kata itu terdengar menyakitkan, tetapi situasinya memang seperti itu. Tampaknya tujuan nomor 1 tidak akan sesederhana itu, termasuk misi yang kedua. Ini semua tidak diperlukan olehnya. Jadi sepertinya maksud nomor 1 memberikan misi itu adalah untuk mengubah situasi. Dalam pertemuan besar, termasuk diriku, kami semua sebenarnya diarahkan menuju dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis untuk membantu. Semua ini hanya untuk mengubah keadaan. Setelah berpikir beberapa saat, Xiaoyan baru menyadarinya dan tanpa disadari, dia telah menjadi bagian dari rencana pihak lain. Apakah ini adalah cara rencana dari seorang yang sangat kuat? Dengan langkah kecil yang begitu ringan, dia bisa mengubah seluruh situasi dan membawa harapan di tengah kematian. Walaupun demikian, ini sebenarnya lebih menguntungkan daripada merugikan diriku. Selain biaya yang tidak diketahui, perjalanan ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis ini memberikan hasil yang cukup besar. Dengan demikian, Xiaoyan tahu bahwa dirinya telah dimanfaatkan, tetapi bukan hanya dia, melainkan entitas lainnya juga di alam dewa kekacauan yang semuanya sangat kuat. Mereka bersedia terlibat, entah itu karena tertarik atau karena suatu tujuan. Sesaat kemudian, Xiaoyan berhenti memikirkannya lalu menutup matanya dan menggenggam simbol lengkap token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis di tangannya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan membuka matanya lagi lalu menghela napas pelan. Dia merasa bahwa simbol ini bukanlah 3 jenis seni bela diri, tetapi satu jenis seni bela diri yang dinamakan 3 sian musuh. Sangat menarik. Ini disebut 3 sian musuh karena memiliki 3 transformasi. Pertama, mengandalkan kekuatan yang diperbaiki. Kedua, menggunakan aliran energi. Dan ketiga, menggunakan kekuatan hidup. Di bawah 3 transformasi ini, memungkinkan kekuatan langkah ke-9ku untuk sementara mengendalikan kekuatan aturan dan bisa melawan kekuatan keabadian para dewa tanpa harus berkultivasi. Namun efek sampingnya adalah konsumsi energi dunia. Jika tidak memiliki cukup energi dunia, maka akan mempengaruhi peningkatan ke tingkat keabadian para dewa. Setelah berpikir beberapa saat, Xiaoyan segera tersenyum tipis. Efek samping ini mungkin tidak bisa diterima oleh banyak orang di langkah ke-9 keabadian Kaisar. Tetapi kondisi Xiaoyan berbeda. Bagaimanapun dia memiliki energi dunia yang jauh lebih banyak. Jadi dengan dukungan kekuatan dari energi dunia dan keberuntungan, dia bahkan bisa bersaing dengan makhluk yang sudah berada di ranah itu. Jadi Xiaoyan tidak perlu khawatir tentang energi dunia. Xiaoyan terus mendalami seni bela diri ini yang dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Tentu saja keterampilan ini sangat berguna di dalam pertempuran. Pada saat ini di luar terdengar suara getaran ringan. Ini terjadi karena mereka mendekati pintu keluar dari lubang cacing besar itu. Dengan gaya berperang yang sangat khas dari Taisu, sepertinya mereka telah bersiap di luar. Xiaoyan menyimpan simbol lengkap token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis. Selain seni bela diri, simbol ini seharusnya memiliki fungsi lainnya. Hanya saja Xiaoyan belum mengetahuinya.
Xiao Yan segera perlahan berdiri dan kehampaan di depannya mulai berubah dari kekacauan menjadi terlihat lebih jelas. Di luar terlihat ada pergerakan besar dari bayangan gelap yang tiba-tiba muncul. Xiao Yan bisa melihat secara samar bahwa para prajurit Taisu yang terlatih sedang menunggu dengan penuh semangat, seolah-olah mereka telah lama menantikan momentum ini. Sementara itu, di atas naga bersayap besar, pemimpin prajurit Taisu, Susi, membuka matanya dan melihat kapal besar yang mulai muncul. Para prajurit Taisu, dengarkan perintah. Susi langsung berkata dengan tegas, bunuh semua prajurit dari dunia sensi ini. Jangan biarkan satupun dari mereka yang melarikan diri. Setelah Susi memberikan perintah, semua prajurit Taisu segera merespon dengan serempak. Jumlah mereka mencapai puluhan ribu berbaris dengan rapi yang membentuk barisan yang gelap. Dengan kekuatan yang besar, Susi memanggil tombak panjang berwarna hitam pekatnya. Ayo maju, kekuatan 1000 prajurit Taisu, hancurkan! Suara Susi menggema di seluruh kehampaan dan membawa tekanan yang sangat besar kepada Bahtera. Tekanan ini membuat Feng Chan dan Ling Fei langsung berlutut. Tubuh mereka seolah-olah ditindih oleh gunung besar sehingga sulit untuk bergerak. Dengan ribuan prajurit Taisu yang menakutkan, Susi merasa bahwa mereka tidak mungkin bisa melawannya. Ketika Susi mengangkat tangannya, tombak panjang hitam pekat itu muncul di telapak tangannya. Kalian para makhluk rendah sungguh berani menentang Taisu. Hari ini kalian pasti akan mati. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.